Bu Ratu, adik saya mau dioperasi, perutnya bengkak, katanya bilang. Namanya siapa? Aku bilang gitu. Nggak jadi operasi, begitu dia minum air aku, alhamdulillah perutnya langsung kempes. Paling jauh dari mana, Bu? Jauh. Pengalaman Bunda nih? India. Oh! Bacaan tuh bacaan asma Allah ya. Aku minta sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku di tempat orang ini. Aku berdoa juga. Selamat datang di channel Master Terawang, mengungkap misteri dengan cara lain. Buat Sobat Master Terawang, di episode kemarin kita sudah membahas tentang barang yang hilang dan bisa kembali dari jarak jauh nih, ya kan? Dari penerawangan Bunda. Saat ini saya juga masih menemani Bunda Ratu Ayu, Master Terawang gitu. Saya akan menanyakan apa lagi nih selain tentang barang yang hilang, ya. Kita tanyakan ke Bunda Ratu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mas Tio. Nah Bun, di episode sebelumnya kan saya udah menanyakan ke Bunda tentang barang hilang, ya kan. Jadi nanya dari jarak jauh. Kira-kira nih Bun, selain barang hilang tentang nama, kemarin kan penyakit. Kalau untuk penyakit, oh penyakitnya ini, tapi penyembuhannya kebanyakan mungkin ke medis. Tapi kalau Bunda, itu bisa nggak sih Bun, kalau sama ini penyakitnya nih sama kayak penyakit apa gitu, pengobatannya tanpa non medis, maksud saya gitu, bisa nggak Bun? Anda bertanya, saya jawab. Iya, saya bertanya sama Bunda nih biar lengkap. Gimana Bunda? Jadi kalau aku sih orangnya, kalau orang misalnya dari jarak jauh nih, ini pengalaman aku ya, yang ku ceritai pengalaman. Jadi orang itu waktu itu aku di Medan, jadi dia mau dioperasi, terus sudah mau dioperasi, terus dibilang, Bu Ratu, adik saya mau dioperasi, perutnya bengkak, katanya bilang. Namanya siapa? Aku bilang gitu. Disebutlah namanya, ya kan? Sudah sebut nama, ini non medis, aku bilang. Tapi aku antara percaya, kan ada orang percaya dengan non medis atau medis kan? Non medis nih Mas, aku bilang, nggak usah dioperasi dulu. Nggak bisa Bun, katanya. Karena apa? Katanya udah dijadwalkan hari ini puasa, besok harus operasi. Ya udah, kalau memang kemauannya dioperasi silakan, aku bilang. Tapi kalau mau berobat sama aku, nggak usah dioperasi, aku bilang itu. Gimana caranya Bun, katanya. Kasih namanya, aku ini bukan mengada-ngada, apa adanya aku cerita. Terus mungkin bisa jadi dia kalau lihat YouTube aku pasti dia nyimak, karena ini nyata. Dari pengalaman Bunda ya, dari bener-bener waktu. Iya, ini nyata. Terus dia bilang namanya itu, nanti kamu taruh air dalam gelas, terus handphone kamu taruh di dekat air itu, gue bilang. Terus Bun gimana? Udah taruh aja di situ. Nama siapa, binnya apa, gue bilang gitu. Sudah itu dilakukannya lah. Besok mau operasi nih. Sudah itu dia bilang, ya udah, aku kerjain ya Bun ya. Jadi dia nggak jadi operasi. Begitu dia minum air aku, alhamdulillah perutnya langsung kempes. Itu ada bukti-buktinya ada. Ya. Jadi itu kan dari jarak jauh juga ya Bun? Iya, karena aku di Medan lagi ngurus kasus kan. Itu kebanyakan Bun, pasien bisa dibilang pasien lah ya, gitu kan, orang yang nanya ke Bunda itu kayak sama yang sakit. Paling jauh dari mana Bun? Jauh. Pengalaman Bunda nih? India. Oh, dari India juga ada? Ada. Terus ada juga tuh kemarin, Cina ya, Cina. Waktu itu aku lagi di Jambi. Jadi Cina itu umurnya 60 tahun, perempuan ya. Terus Bu Ratu, mertua dia berarti mertua saya kan kemarin cabut gigi bungsu, terus infeksi ke hidung. Sementara umurnya 60 tahun, Bu Ratu katanya. Bisa nggak Bu Ratu mengobatin? Aku kalau bilang bisa, aku tidak berani karena aku bukan dokter. Yang juga aku bukan ibarat, aku minta juga sama Allah kan. Iya betul. Kita coba ya, tolong
siapan tiket aku terbang ke sana. Oh, itu Bunda langsung ke sana juga ya? Ke sana. Juga ya? Kayak sana. Gitu. Sudah sampai di sana, aku lihat lah. Sampai di sana kan aku nggak boleh masuk karena dokter bilang ini bukan tempat percobaan, kelinci percobaan. Karena kan ya betul juga, aku kan bukan dokter. Bukan dokter, betul. Iya, tapi kok aku disuruh orang kayak dukun aja kan gitu kan. Aku bilang, aku tenang aja Pak. Saya pakai cara saya dulu ya Pak. Aku bilang, nggak bisa katanya. Besok harus dioperasi nih katanya. Biaya operasinya tahu nggak? 300 juta. 300 juta. Iya operasi. Ini mungkin dari mana nggak tahu juga ya. 300 juta loh biaya operasi. Kata anak menantunya. Kata menantunya. Pokoknya nggak boleh. Akhirnya anaknya ambil keputusan. Pak dokter, saya izin dulu. Katanya coba pakai pengobatan Ibu Ratu dulu lah katanya kan. Akhirnya dokternya mau. Sudah dia mau, aku ambil telur. Kapur, jangan salah ya, kapur itu banyak maknanya loh. Fungsinya banyak ya kapur itu. Fungsinya banyak. Itu kan kalau kapur nih, maaf nih saya potong bentar ya Bun. Kalau kapur kan Bunda kan yang lebih tahu. Kalau orang awam mungkin nggak tahu Bun. Mungkin kapur mungkin bisa buat nulis aja atau mungkin bukan kapur tulisan. Oh bukan. Kapur sirih. Oh kapur sirih. Fungsinya banyak banget itu. Tapi orang kan banyak nggak tahu kegunaannya apa kan. Akhirnya aku ambil pakai telur, karena kan orang kami kalau ngobatin orang pakai telur. Telurnya kita nggak usah bawa sendiri, ngapain kita bawa? Terpecah di jalan. Udah disediain dari sana. Biar ya. aja mereka kan, beli kan. Berarti Bunda tinggal ngomong aja, mungkin kalau masih by phone ya kan, mungkin siapkan ini iya. ya. Akhirnya aku ambil lah pakai telur, aku alin ke mukanya ya. Ya pakai bacaan tuh bacaan asma Allah ya. Aku minta sama Allah, ya Allah jangan permalukan aku di tempat orang ini. Aku berdoa juga. Sekali kata Allah misalnya dengar 2 kali dikabulkan ya. Alhamdulillah. Aku alin mukanya, terus aku pecahkan, keluarlah di telur itu nanah orang tadi. Terus kata dokter bilang, aku bilang Pak, kalau seandainya 1 kali 24 jam masih keluar nanah, Bapak besok pagi harus operasi. Orang ini. Tapi kalau 1 kali 24 jam tidak keluar nanah lagi, Bapak nggak usah operasi bilang. Ya namanya orang marah sama kita kan, cuek aja dia kan. Aku mah cuek aja kan, aku dipinta orang, minta orang tolong kan, ya aku tolong kan. Terus akhirnya aku ambil, sudah aku sedot tadi. Aku ambil kapur sirih tadi, aku taruh sini, sini mukanya. 1 jam nggak keluar nanah lagi. Akhirnya ibaratnya kalau bahasa itu, alhamdulillah. Aku bisa menyembuhkan orang, sembuh, tidak jadi operasi. Bantuan dari Allah melalui Bunda lah ya. Iya, kalau aku cuma pelantara. Pelantarannya lah. Iya. Jangan percaya sama aku juga sih. Tapi aku udah tahu dari nama orang ini medis atau non medis. Iya. Ini obatnya non medis, ini obatnya caranya gini. Kalau medis obatnya gini caranya. Oh, kadang ada juga tuh, Pak, saya nggak bisa ngobatin. Ini medis Pak. Udah kelihatan ya Bun ya kan, dalam artinya maaf nih Bun, dalam arti penyakit tuh kan kalau sama orang Indonesia, masyarakat kita sendiri ya, masyarakat Indonesia kan ada yang penyakit nanti kena magic lah, itu perbedaannya gimana Bun kayak gitu? Ya tadi yang perut itu tadi kan, perut tadi kan buncit, tahu kan dioperasi, tahu dengan air kok bisa kempes, itu fakta. Pernah nggak Bun dalam artinya mengobati pasien, caranya ininya berat banget gitu, dan Bunda harus beberapa hari di sana harus nungguin, pernah nggak Bun kayak gitu? Nungguin pasien juga. Gitu berapa hari gitu? Pernah juga ya? Pernah, ya minimal 1 minggu lah, 1 minggu. Aku juga penasaran, kok orang ini udah obat dengan non medis juga. Ada juga tuh kejadian unik banget lah, bagi aku unik ya. Gimana tuh Bun? Jadi waktu itu orang itu kesurupan jin Islam katanya aku nggak tahu juga. Karena aku pikir itu nyata. Karena nyata itu apa? Dia hafal Al-Quran itu, bisa hafal Al-Quran. Bisa hafal ya? Iya. Masa orang yang biasa bisa hafal? Itu sebelumnya orangnya biasa. Oh. Tapi dia hafal juz sekian ini pokok hafal lah banget.
Terus orang bilang gini, oh ini gila, stres katanya. Terus aku bilang, namanya siapa? Disebut namanya. Oh ini kesurupan, aku bilang kan. Kesurupan ini nih, aku bilang. Jin Islam nih, karena dihafal kan. Aku juga nggak tahu jin Islam itu apa, aku nggak tahu kan. Ya. Sudah itu akhirnya dia tuh disuruh bunuh diri. Disuruh bunuh diri. Iya, karena dalam diri dia tuh kamu gantung diri, dia gantung diri lah pakai kain kan, pakai ember. Ketahuan dengan orang tuanya. Ketahuan orang tuanya, dipanggil lah aku. Terus begitu aku dipanggil, datang nih orang-orang ahli juga, orang biasa ngobatin gitu, ya sama-sama bunda lah. Terus dia bilang gini, ini bukan kesurupan ini nih stres, gila katanya. Ini harus masuk rumah sakit jiwa katanya. Berarti beda-beda ya? Iya beda. Dia harus makan obat rumah sakit jiwa. Terus aku bilang gini, mana obat rumah sakit jiwanya? Aku bilang. Sini kasih aku bilang. Kasih aku tumpahin, mungkin 10 butir. Itu aneh banget. 10 butir, tapi kan aku jampi, kan ada juga bacaannya ya. Jampi. Mana yang stres sakit gila? Kamu pilih ini, obat ini, atau kamu pilih kalau obat tradisionalnya itu bangle namanya, bangle. Untuk diperas ke mata. Dia pilih obat ini. 10 butir ditelan dengan dia. Langsung tuh? Langsung. Nanti overdosis kan. Aku udah seperjantung juga. Tapi kan aku lebih paham. Aku berani berbuat. Aku berani tanggung jawab. Betul. Aku ngasih orang ya. 10 butir. Buktinya nggak kolab kan dia. Akhirnya aku ambil bangle, aku peras, sembuh. Itu berapa hari, Bun? Hah? Berapa hari, Bun? 1 hari dulu. 1 hari ya? Malamnya kejadian, besok pagi sudah sembuh. Alhamdulillah berarti ya. Ya semuanya Allah lah. Allah aku cuma pelantara lah gitu. Pengalaman udah banyak lah. Pengalaman udah banyak, jadi udah ya kayak nggak menghafal lagi lah gitu. Tentang menyatu. Yang penting aku suka ngobatin orang, namanya siapa. Nah itu udah di otak aku lah. Iya, karena nama emang udah ini banget, nama nanti penyakitnya ini. Iya. Penyakit ini. Ibaratnya udah tahu jalur sininya sini, jalur ininya sini, jalur dosanya sini, jalur jalur ngeri kali, Bu. Gimana kan jalur dosa? Ya kan namanya siapa? Jalur dosanya sini, jalur bagusnya sini. Jadi tengah-tengah itu untuk pembuangan ya kan. Itulah keahlian dari nama. Keahlian dari nama ya. Oke lah Bunda ya, ini tadi mengulik tentang pengalaman Bunda ya kan, tentang untuk pengobatan non medis ya Bun ya. Jadi kemarin udah tentang saya ulang lagi ya. Jadi kemarin pembahasannya tentang masalah barang ya kan, barang hilang ya kan dari jauh. Sekarang penyakit. Nah, kira-kira apa lagi ya? Nah, pasti nanti sobat Master Terawang penasaran ya Bun ya. Kita akan bahas di episode berikutnya ya Bun ya. Untuk pembahasan masalah kesehatan cukup sekian aja Bunda. Jadi nanti untuk episode berikutnya lah. Pasti kita akan nanya lagi apa yang kira-kira nanti pengalaman Bunda yang pernah Bunda alamin ya. Oke, makasih ya Bunda ya. Sama-sama Mas. Nah, buat sobat Master Terawang, jika Anda mau nanya tentang nama, bisa langsung kontak person ya di 0852 9000 1573 dan juga bisa diklik di www.masterterawang.com. Apalagi yang akan kita bahas bersama Bunda Ratu Ayu, tetap di channel Master Terawang. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.